Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tafsir suratil Baqarah. Ini menerangkan tafsirnya surat Al-Baqarah. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna ahdaha barakatun, karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah itu barokah, wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian, wala yastati'uha al-battalah, dan tidak akan mampu menembusnya orang-orang ahli sihir. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya bahwa surat Al-Baqarah itu merupakan surat yang ketika kita membacanya, maka kita akan mendapatkan barokah yang banyak. Dan ketika kita meninggalkannya, maka kita hanya akan mendapatkan sebuah kerugian. Dan barang siapa yang mampu membaca surat Al-Baqarah secara utuh, maka orang-orang ahli sihir yang akan menyihirnya tidak akan mampu menembusnya barokah dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Faqad ihtalafal mufassirun fil hurufil muqatta'ah allati ta'ti fi awaili ba'dis suwar. Aminhum man qala hiya mimma ista'sarallahu bi'ilmihi faruddu ilmaha ilallahi azza wa jal wa lam yufassiruha. Alif Lam Mim. Di dalam lafaz Alif Lam Mim, ulama tafsir berbeda pendapat. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim untuk artinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berani menafsiri lafaz Alif Lam Mim, karena itu adalah kekuasaan atau hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa minhum man qala innama dzikirat hadhil huruf fi awaili ba'dis suwar bayanan li ijazil Quran. Di antaranya lagi ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu disebut di awal sebagian surat untuk menjelaskan kemujizatan kitab suci Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Adapun kitab ini, yaitu kitab Al-Quranul Karim, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lisairina ila taqwa bimtisalil awamir wajidina bin nawahi littiqaihim bidalikan. Artinya orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan dengan demikian maka mereka dijaga dari siksaan api neraka. Karena itulah fala buddha liman yuridu ayyajidal huda fil Quran ayyaji'a ilaihi biqalbin salim
biqalbin khalisin thumma ayyaji'a ilaihi biqalbin yakhsha wa yatawaqqa wa yahdar ayyakuna ala dalalatin aw antastahwiyahu dalalah wa inda idin yufattahul Qur'an an asrarihi wa karena itulah maka wajib bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, yang ketika membaca Al-Quran hatinya langsung mendapatkan petunjuk, maka ia harus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas, tidak ada maksud dan tujuan apapun. Sehingga ketika orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, dalam hatinya mempunyai niatan agar ia ingin disebut sebagai orang ahli Al-Quran, ingin disebut sebagai orang yang indah dalam bacaannya, ingin disebut sebagai orang yang paham Al-Quran, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran juga harus mempelajari Al-Quran dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah, dengan hati yang terus memohon penjagaan dari kesesatan. Ketika kita sudah bisa membina hati sedemikian rupa, maka insya Allah rahasia-rahasia Al-Quran, cahaya-cahaya di dalam Al-Quran akan dibukakan untuknya. Wa yaskubuha fi hadzal qalbi alladhi ja'a ilaihi muttaqiyan khaifan hassasan muhayyaan litalaqi. Dan juga ia akan mendapatkan rasa di dalam hatinya dengan petunjuk Al-Quran itu, dengan barokah membaca Al-Quran itu, rasa kenyamanan, rasa kebahagiaan, dan rasa ketentraman. Warada anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab anit taqwa faqala lahu ama salakta tariqan dasaw qala bala qala fama alimta qala samirtu wajtahattu qala fadalika taqwa. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang masalah takwa, yaitu tentang masalah orang-orang yang disebut dengan sebutan muttaqin. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri? Katanya Umar, iya pernah. Bagaimana yang kau ketahui ketika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Sayyidina Umar, maka aku selalu berjuang dan berusaha bagaimana caranya aku bisa melewati jalan itu. Maka dijawablah oleh Ubay bin Ka'ab, yaitulah takwa. Artinya bahwa takwa itu tidak pernah mengalami surut tentang masalah usahanya, tidak pernah mengalami sebuah takwaan maksimal, karena memang takwa harus terus diperjuangkan selama kita menjalani hidup di dunia ini. Dan takwa itu bagi orang yang benar-benar sudah sampai, maka ia akan makin terus mendaki ke atas, maka ia akan terus berusaha mencapai puncaknya, karena memang untuk mencapai puncak takwa itu harus melalui sebuah proses dan perjuangan yang lama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang-orang yang muttaqin itu? Orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Bima ghaba anhum mimma amba'ahum bihin nabiyyu min amril ba'si wan nusyur wal hisab wa ghairi dzalik. Yaitu beriman dengan sesuatu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hari kebangkitan, tentang hari pertanggungjawaban, tentang hari perhitungan amal, dan seterusnya. Maka sesuatu yang gaib yang diceritakan oleh Rasulullah yang besok akan kita hadapi, wajib hukumnya kita untuk beriman dan percaya tentang semua itu. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu mempercayai hal-hal yang gaib yang belum kita pernah
mengetahui, tapi tentu akan kita hadapi yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqimunas shalah, di antara ciri-cirinya lagi yang disebut orang muttaqin, di samping dia harus beriman kepada hal yang gaib, maka ia harus menjalankan sholat. Artinya menjalankan sholat dengan memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi sunnah-sunnahnya, memenuhi syarat-syaratnya. Maka barang siapa yang mampu menjalankan sholat dengan memenuhi segala kelengkapannya, maka itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara ciri-cirinya lagi adalah menginfakkan, menafkahkan, mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa zakat atau berupa nafkah infak lainnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, karena itulah maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pertama memang harus kita tanamkan keimanan. Istilah yang umum yang kita ketahui adalah menanamkan akidah yang sedalam-dalamnya. Kita mempelajari kitab Aqidatul Awam, tidak ada lain, itu karena aplikasi daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi beriman kepada hal yang gaib, yang nanti di dalamnya juga diterangkan masalah-masalah yang wajib kita imani. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus belajar ilmu fikih yang di dalamnya adalah diterangkan tentang masalah sholat, berikut syarat dan rukunnya, sesuatu yang membatalkannya. Semua itu ketika kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari, maka insya Allah kita akan dihantarkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang selanjutnya juga kita mempelajari masalah zakat. Yang mana zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang hamba yang mengaku muslim. Berikut juga didukung oleh nafkah atau infak sedekah yang kita keluarkan untuk kepentingan membantu orang-orang yang tidak mampu. Demikianlah mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Yang paling penting mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum